Ulang, udah dengar kan suaranya? Assalamualaikum. Dengar nggak suara Ibu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita mau mulai lagi. Bu, kasih masuk, Bu. Ulang dari awal. Siapa kasih masuk? Bu, kasih masuk, Bu. Oke. Oke. Nah, kalian dengerin aja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanya. Kemudian hari akhir. Hari akhir merupakan rukun iman yang keberapa? Siapa yang tahu? 5. Ya, 5. Apa? Pengertian dari hari akhir itu sendiri apa? Iman kepada hari akhir ialah apa, Bel? Hari berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian dari hari akhir. Kalau beriman kepada hari akhir, artinya kita patokan ke berimannya. Beriman adalah percaya dan yakin. Jadi kalau beriman kepada hari akhir adalah percaya dan yakin kepada harinya apa datang hari akhir, atau percaya dan yakin akan adanya hari akhir. Nah, langsung ke dalil-dalilnya. Surah apa saja yang ada menjelaskan tentang hari akhir? Norin, surah apa saja? Halaman 39. Coba perhatikan. Surah-surahnya banyak sekali. Ada banyak. Ada 4. Ya, Bu, kenapa? Surah yang menjelaskan tentang hari akhir, dalil hari akhir. Surah apa saja? Saya nggak bawa buku, Bu. Astagfirullah. Daniel. Dalil hari akhir siapa? An-Iftar, Al-Waqiah, Al-Hajj, Al-Qasas. Oke. Ya, itu salah satunya. Nah, kalau kita mendengar atau melihat salah satu dari surah dari hari akhir yang menggambarkan tentang hari akhir itu sendiri, kalian perhatikan itu surah Al-Waqiah ayat 4-6. Apabila bumi diguncangkan sedasar-dasarnya dan gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu berterbangan. Membayangkan gunung sebesar itu bisa menjadi seperti abu, seperti apa ya? Tahu kan abu kalau enggak kapas lebih ringan. Kalian bayangkan aja itu berterbangan sehancur-hancurnya. Apalagi kita ini yang tidak seberapa lah dibandingkan gunung, ya kan? Nah, itu gambaran dari Al-Waqiah. Nah, gambaran dari Quran surah Al-Infitar ayat 1-5 itu apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Maksudnya apa? Ketika hari itu datang, kita baru menyadari, aku telah berbuat apa, aku telah mengumpulkan pahala sebanyak apa. Itu baru kita sadar. Nah, kalau sekarang ini kita masih kayak, masih lama itu hari akhir. Padahal nggak ada yang tahu loh hari akhir itu kapan. Nah, untuk itu kita dari sekarang ini membuatlah bekal untuk kita menghadap kepada Allah, entah itu pas hari akhir atau kita meninggal sebelumnya. Nah, di surah Al-Hajj itu dijelaskan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah memanggilkan siapapun yang ada di dalam itu udah mati kok dibangkitkan, ya karena memang kita itu nanti bakalan dikumpulkan di padang mahsyar, maka kita dihidupkan kembali setelah kita berkumpul dari orang-orang yang terdahulu sama orang-orang yang baru meninggal itu. Nah, dalil yang berdasarkan akal pikiran dan ilmu pengetahuan ada di bagian pertama menurut ahli astronomi. Bumi dan planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Setiap planet mempunyai daya tarik-menarik sehingga beredar dan bergerak dengan seimbang. Namun daya tarik itu semakin lama semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali, akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur. Nah, itu menurut ahli astronomi.
Karena memang di hari akhir itu sendiri nanti semuanya akan bertabrakan, bumi sama planet ini, bumi sama planet ini, makanya dijelaskan daya tarik itu semakin lama semakin berkurang. Akhirnya bertemulah nih misalnya planet bumi sama planet Merkurius, planet ini sama ini akhirnya bertabrakan. Terus menurut ahli geologi, di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang dan terus menekan ke arah luar bumi. Akan tetapi bumi itu sendiri mendapat tekanan atmosfer dari luar permukaan. Namun diperkirakan tekanan dari luar semakin lama semakin lemah, bahkan tak berdaya lagi yang akhirnya mengakibatkan gas bumi akan meledak dengan ledakan di dasar dan mengeluarkan bola api raksasa yang membawa kehancuran. Jadi itu tua. Dulunya bumi itu hanya beberapa hanya dipenuhi pohon-pohon tanpa ada bangunan-bangunan, dan makin lama makin berkembang dari Nabi Adam sampai sekarang itu semakin hari semakin banyak bangunan kan. Akhirnya bumi itu nggak kuat, lemah dia, dan kemudian meledaklah mengeluarkan isi-isi yang di dalam bumi. Untuk ahli fisika, teori alam sumber energi terbesar yang dapat memenuhi kebutuhan semua kehidupan dunia ini adalah matahari. Begitu dia dengan benar selain seperti planet yang lebih ketergantungan dengan energi matahari. Namun lambat laun matahari semakin lama semakin melemah. Planet semua ini keseimbangan antara setiap planet terganggu sehingga tabrakan di antara mereka. Nah, itu. Dan hari akhir itu sendiri namanya itu sangat banyak. Ada Yaumul Qiyamah, Yaumiddin, Al-Akhirah, As-Sa'ah, Yaumul Has, Yaumul Bats, Yaumul Has, Yaumul Qiyamah. Banyak sekali. Ya, sampai halaman 44 itu ada bagian dari A sampai Q. Nah, terus pembagian hari akhir halaman 44, tanda-tanda kiamat sugro. Jadi kiamatnya itu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, kiamat sugro itu yang pertama itu adalah kiamat kecil. Nah, salah satu contohnya adalah kematian. Kematian itu kiamat bencana alam, kiamat kecil. Terus minuman keras yang memabukkan telah dianggap sebagai minuman biasa, itu kiamat kecil. Terus fitnah banyak menyebar di masyarakat, riba telah menjadi hal biasa. Perzinahan terjadi di mana-mana, terang-terangan. Terus apa lagi? Banyaknya masjid tidak digunakan untuk ibadah. Terus telah banyak orang yang memuliakan orang yang berharta daripada yang melantarkan anak yatim dan fakir. Itu banyak sekali terjadi sekarang kan. Nah itu udah termasuk kiamat kecil. Nah, kiamat besarnya seperti apa? Kiamat besarnya yaitu salah satu contohnya yaitu matahari terbit dari sebelah barat, sekarang masih sebelah timur. Terus munculnya binatang aneh yang dapat berbicara kepada manusia. Keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, terus keluarnya Ya'juj Ma'juj dan turunnya Nabi Isa. Peredaran bumi sudah tidak teratur, banyak manusia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nah, itu tanda-tanda yang tadi ya, kiamat sugro dan kiamat kubro itu dibedakan. Terus hikmah beriman kepada hari akhir. Pertama, menjadikan manusia rajin dan bersemangat dalam beribadah. Misalnya kita merasa kita percaya adanya iman kepada hari akhir. Terus menjadikan manusia rajin dan bersemangat dalam ibadah, artinya apa? Semakin kita mengetahui, semakin kita mengimani hari akhir itu sendiri, maka kita akan semangat dalam beribadah. Karena kita jangan mikirkan hari akhirnya, mikirkan kematian aja, itu udah semangat sekali buat beribadah. Terus mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah berperilaku buruk, karena semua amal perbuatan kalian itu dicatat sama malaikat, dilihat sama Allah. Jadi kita sangat berhati-hati tuh. Aku harus berbuat yang baik nih, kayak gitu, nggak mau ngapain orang, nggak apa gitu. Terus mendorong manusia untuk waspada dan berhati-hati. Nah, tadi berhati-hati jika mencontek, walaupun ibu nggak lihat, tapi Allah mau melihat, kayaknya nggak mau lah, takut aku gini gitu. Itu sikap hati-hati. Terus memposting sesuatu, membalas komentar sesuatu, itu juga harus hati-hati. Karena setiap apapun perbuatan kita, sekecil apapun dia, itu ada tanggung jawabnya nanti di akhirat. Dan terakhir adalah perilaku mawas diri sebagai perwujudan imam hari akhir. Mawas diri atau introspeksi diri berarti mencoba bercermin dari segala hal yang telah dilakukan. Mawas diri itu maksudnya itu introspeksi. Misalnya sudah melakukan dan menyinggung perasaan orang lain. Terus aku kenapa sih yang melakukan kayak gini. Nah,
Terus senantiasa berbuat baik dimanapun dan kapanpun, segera meninggalkan perbuatan dosa atau maksiat. Waspada, hati-hati dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan untuk berbuat tidak baik. Berlatih untuk bertanggung jawab atas segala hal yang telah dilakukan. Berperilaku baik terhadap siapapun, menghormati tamu, selalu berkata-kata baik dan sebagainya. Nah, itu tadi review dari bab 3. Ada pertanyaan? Norin, Bill, Bella, Daniel, aman? Aman ya? Siapa yang belum mengumpulkan tugas? Daniel udah? Udah. Bella udah, Norin udah, Bill udah. Nah, baiklah, sampai di sini nggak ada pertanyaan kan? Kalau begitu, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.